Pijit-pijit dulu itu leher. Tegang leher. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, hari ini kita kembali lanjutkan latihan baca kitab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, "Fad dunya daru amali wa ammal akhiratu fahiya daru jazain imma jannatu wa imma narun wa lam yasrukna hamalan kama yazunnul malahidatu wa dahriyuna." Qala ta'ala, "Wa qalu ma hiya illa hayatud dunya Hayatuna dunya tamutu wa nahya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadunnun." Hadi maqalatu mulahidatu al-malahidatu al-malahidati alladina la yu'minuna bil ba'ti wan nusyur. Terus Wa qad ankarallahu azza wa jal alaihim faqalu afanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kaifa tahkumun. Wa qala ta'ala, am hasibal ladzina tarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa qala ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar wa hadha la yakunu fa hadha lam yumkinu la yumkinu wa la yakunu abadan. masalah. Alhamdulillah. Istirahat dulu. Qala Malik rahimahullah taala, "Fad dunya daru amalin." Ad-dunya indah Abu Aisyah mubtada, daru khabar, amalin sampingnya mudhof nilai. Wa ammal akhiratu fahiya daru jazain, al-akhiratu mubtada, hiya fahiya mubtada sani, daru khabarnya siapa? Khabarnya hiya. Khabarnya hiya. Jazain indah fajar mudhof nilai. Imma jannatin bisa juga imma jannatun di awal kan karena huruf tafsim. Wa imma narun, kalau narun tidak ada.
Tetangganya. Atau wa imma baru lewat di huruf atau. Hah? Apa? Hah? Narun atau ke jannah. Kan atau ke jannah. Iya kan? Itu huruf atau kemarin yang imma. Jadi imma yang pertama huruf tafsil. Kan syaratnya kan harus diawali oleh yang semisalnya. Imma jannatun wa imma narun. Anda paham kan? Pertama huruf tafsil, yang kedua itu adalah atau. Itu yang diperselisihkan. Yang benarnya huruf atofnya siapa? Waw. Walam yatrukna hamalan. Walam yatrukna hamalan. Yatrukna. Apa itu? Fi'il mudhari. Terus dijazam dengan lam. Lakna Nggak, ya truk nafi. Jangan bisa mudah menilai. Maf'ulun bi. Hamalan. Hal. Kama yadunnul malahidatu. Malahidatu Pariski. Apa? Fa'il. Betul. Wadahriyuna, dahriyun atir atau qala ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Hadhihi maqalatul malahidati. Hadhihi samping atir fadli mubtada maqalatu khobar, maqalatu khobar dari hadi al malahidati sampingnya mudah menilai alladzina la yu'minuna bil ba'si wan nusuri wa qad ankarallahu alaihim wa qad ankara di belakang ankara fi'il. Dari mana antum tahu? Ada kode alamat fi'il. Allahu fa'il. Alaihi faqala fanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kaifa tahkumun. Wa qala ta'ala am hasibal ladina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa qala ta'ala am naj'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Fahada la yumkinu wa la yakunu abadan. Abadan sampingnya lagi maf'ulun di ahsanta. Iya. Bukan khabarkan. Bukan, karena maknanya kan selama-lamanya. Ya kan? Lebih dia maf'ulun fi. Kan dorob. Dorob bisa juga menjadi khabar, muta'alliq bi khabar mahdhuf wujuban seperti biasa. Silakan. Siap sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Dunia maka dunia adalah negeri beramal. Adapun akhirat adalah negeri maka negeri balasan. Maka dia adalah negeri balasan. Apakah surga ataukah neraka? Walam yasrukna, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Seperti yang disangka oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak percaya Allah. Al-malahida
Siapa kalau dibilang? Siapa dibilang? Ateis. Ateis dia. Kalau ad-dahriyun mirip juga karena mereka berkeyakinan dia mati karena dahar, karena masa. Saatnya mati, tidak percaya Allah. Jadi dia nanti berkeyakinan berikutnya dia akan hidup lagi di generasi berikutnya, reinkarnasi. Paham orang dahriyun? Ini orang-orang kafir. Terus Wa qala ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatud dunya. Artinya, dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Tamutu wa nahya. Namutu wa nahya. Kita hidup dan kita mati. Kita mati dan kita hidup. Nih, alhamdulillah. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Tiada lain, mereka hanyalah Haji maqalatu. Ini adalah ucapan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan kebangkitan. Iya sama. Iya, satu kali saja. Ba'at nusyur sama hari kebangkitan. Terus Faqad ankarallahu azza wa jalla alaihim. langsung diterjemah. Iya. Sungguh Allah mengingkari Allah telah mengingkari atas mereka. Allah berfirman, apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa? Masya Allah, lihat catatan itu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Iya. Kenapa tiba-tiba lancar ya? Alhamdulillah. Tidak apa-apa, perjuangannya itu. Masya Allah. Lanjut. Mantap. Malakum kaifa, mengapa kamu berbuat demikian? Tahkumun. Dan bagaimana kamu mengambil keputusan? Wa qala ta'ala, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, amal soleh, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Masya. Alhamdulillah. Terus lagi. Terus dan Allah berfirman, Am naj'alul ladzina amanu, apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia, atas permukaan bumi, atau kami akan menjadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang yang puja. Orang yang fajir. Tidak lihat catatannya di mana? Alhamdulillah. Terus, Wah. Dan ini maka ini tidak boleh, tidak mungkin. Maka ini tidak mungkin dan tidak mungkin selama-lamanya. Tidak akan terjadi selama-lamanya. Tidak mungkin orang yang beriman, beramal soleh akan disamakan dengan orang yang hujat selama-lamanya. Terus, baik, di atas. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan dia Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Lanjut. Lamma kanat ibadatu la yajuzu an yakhuzaha
khudaha min istihsanina au taqlidi fulanin au taqlidi fulani tandim fulanin wa wa'allanin alanin minan nas arsalallahu ilaina rusulan tubayyinu lana kaifa na'buduhu li'annal ibadati tauqifiyah tauqifiyatun la yajuzu an ya'budallaha bi syai'in illa bima syara'ahu an yu'bada ya, itu an yu'badallahu bi syai'in illa bima syara'ahu. Baik, lamma kanatil ibadatu indah isim kana la yajuzu an na'khudaha atir apa min istihsanina. Kenapa itu majrur dengan min au taklidi fulanin, taklidi atau baik fulanin ya mudhafun ilai taklidi fulanin au wa allanin minan nasi allanin indah ya atau arsalallahu ilaina rusulan fajar arsala aja arsala fil madi kan fil mudhari pasti arsalu tidak ada alat penasab dan penjazah. Fil madi arsala Allahu indah Pak kita Pak fa'il betul ilaina rusulan hari apa maqulun bi tubayyinu kenapa itu fil mudhari lana kaifa na'buduhu li'annal ibadati kenapa itu Abu Zaid betul tapi sebagai apa maf'ulun bika isimnya anna tauqifiyatun itu khobar anna la yajuzu ayyubadallahu Allahu indah naibul fa'il karena yu'bad majhul illa bima syara'ah. Selesai. Terus lanjut terjemah. Tatkala ibadah tidak boleh kita ambil dari yang kita anggap baik atau taklid kepada tidak boleh kita ambil dari yang kita anggap baik. Ini perhatikan ini. Ketika ada orang bilang kenapa kita lakukan karena itu baik, berarti itu sama dengan dia bilang tidak butuh Rasul kita karena kita kan bisa anggap baik. Enggak? Ya kan? Ini nanti jawaban juga terhadap apa? Orang-orang yang melakukan bid'ah dengan alasan apa? Kan baik. Nah, atau alasannya ini sudah menjadi adat, istiadat. Kalau begitu tidak perlu ada Rasul. Karena Rasul ini datang menyelisih adat kaum musyrikin. Ya kan? Kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka tawaf telanjang di Ka'bah. Datang Rasul
menyelisih itu. Tidak boleh tawaf telanjang di Ka'bah. Jadi tidak boleh itu adat dilakukan kalau menyelisih syariat. Kan kadang sebagian orang cocok tidak ada dalilnya, tapi adat ini tidak boleh diingkari. Nah, dibilang ini fungsi Rasul. Tatkala ibadah itu adalah tidak boleh kita ambil dari anggapan baik kita atau taklid kepada fulan dan pernyataan manusia. Atau alam, fulan alam sama. Dari tidak ada pernyataan. Atau karena taklid kepada si fulan dan si alam. Nah, si Reza dan si Abu Aisyah, begitu maksudnya. Cuman kan supaya umum dibilang fulan sama alam. Paham ini kata apa namanya itu? Kata apa? Sinonim, tapi apa istilahnya itu dibilang? Hikayatkan ya. Dihikayatkan orang lain supaya tidak sebut nama. Jadi kalau tidak disebut namanya seperti si fulan begitu. Nah, terus Allah telah mengutus kepada kita untuk menjelaskan para rasul. Rusulah. Allah telah mengutus kepada kita para rasul untuk menjelaskan kepada kita bagaimana beribadah kepadanya. Tahu, masya Allah. Karena Alhamdulillah. sesungguhnya ibadah-ibadah harus secara dalil. Adalah tauqifiyah. Tauqifiyah harus sesuai dengan dalil. Tidak boleh untuk beribadah Allah tidak boleh Allah diibadahi kan nak gumpail dulu. Tidak boleh Allah diibadahi. Iya, baik. Diibadahi. Diibadahi. Iya. Maka. Dari mana semaknya? Bisain dengan sesuatu kecuali apa yang Allah syariatkan. Betul. Alhamdulillah. Sudah siap habis persiapan? Habis? Oh sudah siapkan semua nih? Alhamdulillah. Satu paragraf lagi. Habis kan? Persiapannya habis? Habis persiapannya? Masih? Oh iya. Lanjut. Wal ibadatu taufiqiyatun ala ma ja'at birrusulu. Ini sudah menjadi kaidah ya. Cuman kadang orang nggak tahu juga pura-pura bodoh atau gimana. Kan kaidah ibadah itu kan ma'ruf. Nah, ini ya. Terus alaihi wassalatu wassalam wal hikmatu min irsali rusuli ar-rusuli an yubayyinu lin-nasi kaifa ya'buduna rabbahum wa yanhaunahum 'anil syirki wal kufri billahi azza wa jalla. Masya Allah. Baik, fal ibadatu indah. Ayat yang balik. Mubtada. Tauqifiyatun, masih antum? Khobar ala ma ja'at bi rusulu. Ar-rusulu. Hah? Fa'il, mana fi'ilnya? Kenapa ja'at? Rusul kan laki-laki. Nah, lafadznya bukan orangnya. Lafadz rusul jamak taksir. Jamak taksir dihukum siapa? Muannas. Lafadznya. Alama ja'at bi rusulu alaihimus salatu wassalamu fal hikmatu min irsalir rusuli. Ar-rusuli sebagai apa itu di belakangnya tuh? Pemadam kebakaran? Antum? Mudhafun ilaih. Kan irsali rusuli. Irsali nakira.
Iya. Ayyubayyinu. Itu sampingnya Wahyu. Fil mudhari masuk dengan an. Alamat rob nasabnya penghilangan nun karena dia af'alul khamsah. Linnasi kaifa ya'buduna rabbahum atir wa yanhauna 'anil syirki wa yanhaunahum 'anil syirki wal kufri billahi. Mudah. Terus terjemahkan. Maka ibadah-ibadah harus secara dalil. Atas apa? Sesuai. Enggak harus atas. Allah itu bisa diartikan sesuai apa yang telah datang Rasul dengannya. Yang para Rasul membawanya. Maka ibadah itu adalah tauqifiyah. Tambah itu pertama. Namanya ibadah adalah apa? Tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Alama ja'at bi rusul. Harus di atas apa yang para rasul bawa. Itu namanya tauqifiyah. Iya, alaihimus salatu wassalam. Maka hikmah dari pengutusan para rasul adalah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Rabb-nya. Kalau seandainya diserahkan kepada akal, berarti tidak ada hikmah dari utusnya Rasul. Sama saja berarti ada Rasul atau tidak, sama saja karena orang bisa membuat sendiri ibadah dengan apa? Alasan bahwa mereka bisa menganggap baik, ya kan? Itu berarti tidak paham pengutusan Rasul. Orang yang melakukan bid'ah itu tidak paham hikmah diutusnya Rasul, karena kita tidak tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa itu yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Dan mereka melarang manusia dari perbuatan kesyirikan. Yaitu Rasul maksudnya. Para Rasul itu mengajak mereka kepada ibadah dan melarang mereka dari kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya toh. Tambah lagi? Satu paragraf? Baik. Rahimahullah taala hadi muhimmatur rusuli alaihi wassalatu wassalamu wa lihada yaqulu alaihi salatu wassalamu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masya Allah. Wal ibadatu taufiqiyatan. Ulang. Wal ibadatu tauqifiyatan. Wal ibadatu taufiqiyatun. Tauqifiyatun. Wal bid'u mardudatun. Wal khurafatun dan tanwin. Wal khurafatu mardudatu. Tanwin mardudatun. Wal taqlidu marfudun. Masya Allah. La ya'khudul ibadati ibadatu illa min minas syari'ati allati jaa biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah. Bagus sekali ini ya paragraf ini dah. Jadi kata beliau rahimahullah, hadihi muhimmatur rusuli. Hadihi mana tadi sama mana Pak Rizky? Mubtada. Muhimmatu fadli. Ar-rusuli mudhafun ilaihi. Alaihi wassalatu wassalam wa lihada yaqulu alaihi salatu wassalam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa fal ibadatu tauqifiyatun. Kenapa itu?
Ibadah? Wal bid'ah mardudatun. Mardudatun? Enggak? Eket? Khobar dari? Bid'ah. Wal khurafatu mardudatun. Al khurafatu. Enggak apa sih? Atau mardudatun, ya. Khobar. Wa taqlidul a'ma marfudun. Taqlidu apa nih? Mubtada. Al a'ma pada Fajar sampingnya enggak. Mudah-mudahan itu harus nakiro ma'rifah. Nah, betul, mantap. Marfudun fajar. Fajar hari apa? Dari ahsanta. Lilatu khadul ibadatu enggak. Naibul fa'il illa minas syari'ati allati ja'a biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasulu fa'il. Betul. Dan ini adalah tugas para rasul. Inilah tugas para rasul. Jadi tugas rasul itu diutus supaya menyampaikan perintah dan melarang dari larangan. Ya kan? Bukan tugas kita itu menambah. Jadi harus orang paham apa tugasnya masing-masing. Kita beramal yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kalau kita bilang boleh kita melakukan ibadah yang tidak disyariatkan, berarti kita melebihi Rasul. Ya kan? Inilah tugas Rasul. Terus oleh karena ini yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah atau utusan agama, maka itu adalah tertolak. Siapa melakukan amalan tidak ada di atasnya, tidak ada perintah kami. Jadi amruna itu isimnya laisa. Berarti dia terjemahkan duluan. Tidak ada perintah kami alaihi padanya. Amin. Jadi tidak ada perintah Rasul padanya. Maka baru istilahnya bahwa raddun. Maka amalan itu tertolak. Raddun itu maknanya mardud, ditolak. Lanjut lah, belum habis. Ibadah harus maka ibadah harus secara dalil. Adalah tauqifiyah, dah. Dan Bid'ah jamak dari bid'ah. Dan bid'ah tertolak. Itu ditolak. Dan khurafat tertolak. Tahu khurafat? Nih ya, khurafat apa khurafatnya? Cerita bohong. Mitos-mitos. Nah, mitos-mitos, khurafat itu ditolak. Terus taklid buta tertolak. Taklid buta ditolak. Jangan kamu mengambil ibadah-ibadah. Enggak, bukan kamu. La tu'khadul ibadah itu tidak diambil bukan kamu, Kan fa'ilnya bukan kamu, tapi fa'ilnya apa? Ibadah itu naibul fa'ilnya. Jadi ibadah itu la tu'khadu, tidak diambil kecuali dari yang disyariatkan. Langsung lanjutkan gitu. Masya Allah. Mantap, betul. Hemat tak? Masya Allah. Terus? Kecuali dari yang disyariatkan. Dari syariat yang datang, yang Rasul datang membawanya. dengannya.
Jadi perhatikan terjemahan fa'il duluan, naibul fa'il duluan, ya kan? Baru fi'il, baru jar majrur, nah, baru dorob. Alhamdulillah. Satu lagi? Sudah nih. Alhamdulillah. Besok lagi alhamdulillah. Siapa besok? Tunjuk memang tahu, biar siapkan. Hah? Siapa yang tunjuk? Fadli. Kenapa itu takut? Tunggu saja. Siapa? Takut ya? Oh, pahami. Jadi takut. Ada apa Fadli tadi? Dia apa yang tuh? Tidak sih. Baik. Iya. Besok pahami. Dan tunjuk memang biar persiapkan. Tak? Alhamdulillah. Istifham. Ya? Maf'ulun bih, tapi maf'ulun bih dari na'buduhu gitu ya. Kaifa na'budu, kaifa hal? Maf'ulun bihnya apa? Jadi gini saudara, kita nggak bisa katakan kaifa itu maf'ulun bihnya tubayyin. Kenapa? Itu pelanggaran. Karena namanya isim istifham itu pasti dikedepankan dari ma'mulnya, dari amilnya. Jadi kalau seandainya dia adalah maf'ulun bih dari tubayyinu, pasti dia di depannya tubayyinu. Selama itu isim istifham, dia dikedepankan dari ma'mul amilnya. Paham kan? Kaifa dorobta. Kaifa dorobta. Paham gak ini? Padahal ma'mulnya siapa ini? Dorobta. Jadi selamanya begitu. Isim istifham tidak boleh terletak setelah amilnya. Kalau itu menunjukkan bahwa dia bukan amilnya, tapi amilnya itu setelahnya. Amilnya adalah apa? Setelahnya. Kan dia selalu dikedepankan. Kan sudah kita bilang kan, jamak taksir lafadznya muannas. Semua mau muannas ataupun mudzakkar. Anda paham? Misalnya hindun, hunudun, muannas itu. Nah, zaidun, zuyudun, muannas. Lafadznya jamak taksir dihukumi muannas. Semua jamak taksir, pokoknya jamak taksir lafadznya apa? Muannas. Makanya fiilnya dikasih tanda muannas walaupun maknanya mudzakkar. Yang antum pelajari. Kan fa'il setelah fiil, naibul fa'il setelah fiil majhul. Itu yang antum pelajari itu. Masih bingung, cocok karena harus hadirkan itu yang antum pelajari. Tidak bisa antum tanya sekarang baru saya harus jelaskan semua. Berarti saya harus jelaskan kalau ada mubtada ada khobar. Iya kan? Kalau ada inna berarti saya harus jelaskan semua. Apa gunanya kita ambil kaidah sebelumnya? Kenapa antum bingung? Karena masih bingung mempraktikkan kaidah begitu sih. Iya kan? Kan kaidah sudah diambil semua. Kalau antum bingung, berarti antum yang bingung mempraktikkan kaidah. Adapun bagaimana cara menyusun, kitab kan tidak perlu kita susun. Sudah ada kalimatnya. Kita cuma tentukan susunannya. Ini fa'il, ini mubtada, ini khobar. Antum paham nih? Dah. Kita cuma bilang ini apa ini? Bukan antum mau tulis kitab Arab kan? Itu baru antum harus ilmu bahasa Arab tinggi. Nah, kalau mau tulis Arab kan begitu. Iya kan?
Baik, alhamdulillah.